Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 serta teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan di tema 3 atau tema benda di sekitarku. Untuk video kali ini kita akan membahas soal evaluasi 2 atau soal evaluasi subtema 2, yaitu tentang wujud benda. Adapun soal evaluasi 1 yaitu tentang aneka benda di sekitarku bisa kalian lihat pada video sebelumnya, sebelum video ini ya. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kita. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Mari kita buka pada halaman 84 pada soal evaluasi 2. Mulai dari soal PPKN. Nomor 1. Salah satu manfaat gotong royong adalah waktu pengerjaan lebih titik-titik. Apakah A lebih cepat, B lebih lama, C lebih santai? Baik, jawabannya tentu saja waktu pengerjaan lebih cepat ya. Itulah salah satu manfaat dari gotong royong, yaitu pekerjaan yang membutuhkan waktu lama menjadi lebih cepat selesai ya. Manfaat yang lain adalah pekerjaan yang sulit bisa menjadi terasa lebih mudah ya. Dan pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dengan bergotong royong. Selain itu, manfaat dari gotong royong adalah bisa semakin merekatkan atau semakin mengakrabkan antar teman ya. Kita menjadi lebih kompak karena sering bekerja sama atau bergotong royong ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Jika ada teman yang mengalami musibah, maka sebaiknya kamu titik-titik. Apakah A menolongnya, B mendiamkannya, atau C menasihatinya? Tentu adalah kita menolongnya ya. Itulah perbuatan yang terpuji atau yang baik ya, yang sebaiknya kita lakukan jika ada teman yang mengalami musibah. Baik, kalau menasihatinya ini kurang tepat ya. Kita menasihati teman itu misalnya bisa kita lakukan misalnya ketika teman melakukan kesalahan ya, ini kita bisa menasihatinya supaya lebih baik ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah A menolongnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Bersikap titik-titik berarti semua dilakukan dengan tidak berlebihan. Apakah A sombong, B kikir, C sederhana ya. Tidak berlebihan maknanya adalah kita sederhana ya, secukupnya. Lanjut ke soal nomor 4. Bersikap hidup sederhana termasuk cara titik-titik kepada Tuhan. Apakah A cara berdoa kepada Tuhan, B bersyukur kepada Tuhan, atau C memuji kepada Tuhan? Jawabannya adalah yang tepat adalah cara kita bersyukur kepada Tuhan ya. Bersikap sederhana ya, tidak berlebihan ya. Ketika kita masih mempunyai suatu barang yang bagus, mengapa kita harus membeli barang yang baru ya? Ini adalah salah satu contoh dari kesederhanaan. Selanjutnya soal nomor 5. Bekerja sama dengan teman-teman membersihkan lingkungan termasuk contoh titik-titik. Nah, ini dengan teman-teman membersihkan lingkungan berarti contoh gotong royong ya, atau contoh kerjasama. Nah, ini bisa di lingkungan sekolah, bisa juga di lingkungan masyarakat ya. Kalau dengan teman-teman kita bisa bekerja sama di sekolah ya, misalnya dengan teman-teman sekolah. Kalau di masyarakat ya kita bekerja sama dengan teman-teman tetangga kita ya, yang di sekitar rumah kita ya. Cuman bedanya kalau di lingkungan masyarakat ini selain bersama teman bisa juga bersama
orang tua kita atau dengan tetangga-tetangga kita yang telah dewasa, ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Tulislah contoh sikap hidup sederhana, ya. Baik, ada banyak sekali contoh sikap hidup sederhana, ya. Jadi seperti yang disebutkan tadi, sederhana itu adalah tidak berlebihan, ya. Nah, contohnya sederhana dalam berpakaian, dalam makanan dan minuman, ya. Sikap sederhana dalam berbelanja, ya. Contohnya bagaimana? Kita tulis saja. Kalau sikap sederhana dalam berbelanja, kita hanya membeli barang-barang yang kita butuhkan saja, ya. Kemudian sikap sederhana dalam berpakaian, ya. Misalnya kita tidak perlu atau tidak harus selalu menggunakan barang-barang yang mahal, ya. Yang penting dari berpakaian adalah bersih dan pantas. Nah, itu contoh sederhana dalam berpakaian. Kemudian ada juga contoh yang lain, misalnya bersikap sederhana dalam menggunakan kendaraan dan barang elektronik, ya. Misalnya kita masih mempunyai sepeda yang masih bagus, yang masih layak, ya. Mengapa kita harus minta dibelikan kepada orang tua, minta dibelikan sepeda yang baru, ya, yang sedang ngetren, ya. Itu, ya. Ini contoh sikap hidup sederhana. Ada banyak sekali. Kalian boleh menuliskan salah satu saja, ya. Baik, kita sudah selesai untuk soal PPKN. Kita lanjut ke soal bahasa Indonesia. Soal nomor 7, yang bukan ya, bukan contoh benda gas. Apakah A udara, B sirup, C uap air? Ya, bukan contoh benda gas berarti sirup, ya. Karena sirup adalah benda cair. Nah, ini. Lanjut ke soal nomor 8. Berikut ini merupakan contoh benda padat. Adalah titik-titik. Apakah A batu, B bensin, C asap? Yang benda padat tentu saja adalah A, ya, batu. Kalau bensin benda apa? Benda cair. Sedangkan asap benda gas. Selanjutnya nomor 9. Minyak wangi merupakan contoh benda titik-titik. Apakah A padat, B cair, C gas? Yang mana minyak wangi? Contoh benda cair dong, ya. Tentu saja cair, ya. Minyak, ya. Meskipun ada yang disemprotkan, ya, dengan ditambahi sedikit alkohol, tetapi bentuk dari minyak wangi yang ada di dalam botol itu adalah merupakan benda cair. Lanjut untuk soal nomor 10. Perhatikan benda cair yang dimasukkan ke dalam wadah berikut ini. Ini wadahnya, ya, botol, ya. Benda cairnya adalah ini, warnanya sedikit ke hijau-hijauan atau ke biru-biruan ini, ya. Gambar di atas merupakan gambar di atas menunjukkan bahwa benda cair memiliki sifat titik-titik. Apakah A bentuknya tetap, B bentuk dan warna berubah-ubah, C bentuk berubah-ubah sesuai dengan wadahnya? Jawabannya adalah C, ya, bentuk berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Salah satu sifat dari benda cair adalah bentuknya berubah-ubah menyesuaikan dari tempatnya atau dari wadahnya. Apabila benda cair ini dimasukkan ke dalam botol, ya, bentuknya seperti botol seperti ini, ya. Kalau benda cair itu dimasukkan dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Kalau dimasukkan dalam kaleng, bentuknya seperti apa? Ya, seperti kaleng, ya. Itulah sifat atau salah satu sifat dari benda cair, yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Baik, cukup jelas, ya, saya kira. Kita lanjut ke soal nomor 11. Es batu yang berasal dari air yang didinginkan termasuk benda titik-titik. Es batu, ya, berarti benda padat, ya, benda padat meskipun berasal dari air, ya. Air yang didinginkan sampai pada suhu 0 derajat Celcius, ya, mengalami proses pembekuan, ya, mengalami proses pembekuan atau proses perubahan dari wujud cair menjadi wujud padat, ya. Ketika menjadi es batu disebut atau termasuk benda padat, ya. Ini
Jadi jawabannya adalah benda padat. Lanjut ke soal nomor 13. Tulislah perbedaan antara benda padat dan benda cair. Ya, jadi benda padat dan benda cair ini memiliki persamaan juga memiliki perbedaan. Persamaannya adalah benda padat dan benda cair ini sama-sama volumenya tetap ya. Namun perbedaannya, ini yang ditanyakan adalah perbedaan. Perbedaannya adalah pada bentuknya ya. Kalau benda padat ini bentuknya ini tetap ya. Benda padat misalnya es batu yang bentuknya kotak dimasukkan dalam gelas, bentuknya tetap kotak ya. Jadi bentuk dari benda padat itu tetap. Sedangkan benda cair bentuknya berubah-ubah atau bentuknya menyesuaikan wadahnya ya. Kalau dimasukkan dalam gelas ya bentuknya seperti gelas ya. Berbeda dengan benda padat ya, misalnya pensil ya, pensil bentuknya seperti ini. Kalau kita masukkan ke dalam gelas bentuknya tetap seperti ini kan, bentuknya tidak berubah menjadi seperti gelas kan. Ini benda padat, pensil ini ya. Nah, kalau benda cair misalnya sirup, minyak atau air, kita masukkan dalam gelas bentuknya berubah menjadi seperti gelas. Itulah perbedaan dari benda padat dan benda cair ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, perbedaan antara benda padat dan benda cair adalah benda padat itu bentuknya tetap, tidak berubah-ubah, sedangkan benda cair itu bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya atau bentuknya menyesuaikan tempatnya atau wadahnya ya. Baik anak-anak atau teman-teman, kita sudah selesai mengerjakan soal bahasa Indonesia. Kita lanjutkan ke soal matematika. Nomor 13, jarak perjalanan yang ditempuh bis pada gambar di bawah ini adalah titik-titik ya. Ini bis ini di sini ada keterangan menempuh jarak 2107 meter ya. 2107 meter. Nah, di opsi jawabannya apakah A 21 km 7 meter, 2 km 17 meter atau 2 km 107 meter. Baik, ini kita bisa jabarkan 2107 itu 2000 meter ditambah 107 meter ya. 2107 meter ya kan. Nah, sedangkan 2000 meter ini bisa kita ubah menjadi 2 kilometer ya. Jadi jawabannya adalah yang tepat 2 km 107 meter. 2 km 107 meter ya. Masih ingat ya konversi satuan panjang kemarin ya. Kalau dari meter menuju kilometer itu naik 3 tingkat ya. Jadi 2000 meter naik 3 tingkat ke kilometer, berarti nolnya hilang 3 atau kita bagi 1000 ya. 2000 kita bagi 1000 menjadi 2 ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 14. Jarak sekolah ke kantor pos adalah 5 km 750 meter. Jarak sekolah ke kantor dalam satuan meter adalah titik-titik. Ini maksudnya adalah ke kantor pos ya. Karena yang disebutkan sebelumnya adalah sekolah ke kantor pos. Nah, jarak sekolah ke kantor pos dalam satuan meter adalah titik-titik. Oke, 5 km ditambah 750 meter kan berarti. Nah, yang diminta adalah kita jadikan meter ya. 5 km itu dijadikan meter berarti turun berapa tingkat? 3 tingkat. Kalau turun 3 tingkat berarti bagaimana kemarin sudah kita pelajari, kalau turun 3 tingkat berarti kita kalikan 1000 atau kita tambah 03 di belakangnya. 1 2 3. Satuannya tidak lagi menjadi kilometer tapi menjadi meter.
5000 meter ditambah 750 meter. Yang ini tidak berubah ya, karena yang diminta adalah meter, sedangkan ini juga sudah meter ya. Oke, kita tambahkan menjadi 0575, 5750 meter. Jawabannya adalah yang B. Oke. Selanjutnya nomor 15, ibu membeli 1 karung beras berisi 100 kg. Massa beras setara dengan titik-titik. Kita jadikan gram ya. Oke, kilogram ke gram. Turun berapa? Turun 3 tingkat. Kalau turun 3 tingkat ya. Turun 3 tingkat berarti kita kalikan 1000 ya. Kalikan 1000 berarti kita tinggal tambahkan 03 saja di belakangnya. Jadi 100 kita tambahkan 0 sebanyak 3 ya, menjadi 100.000 gram ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Intinya adalah untuk mengerjakan ini kita harus ingat tangga konversi satuan berat kemarin ya, yang kita pelajari kemarin ya. Kalau turun 3 tingkat ya tinggal kita kalikan 1000 atau kita tambah 03 di belakangnya. Selanjutnya nomor 16, ibu berbelanja 2 kg telur dan 1 kg terigu. Total berat belanjaan ibu adalah titik-titik gram ya. Jadi ini masih sama ya, kilogram jadikan gram. Oke, telurnya berapa? 2 kilo. Terigunya berapa? 1 kilo ya. Yang diminta adalah kita jadikan gram ya. Oke, kilogram ke gram turun 3. Kalau turun 3 berarti tambah 03 ya, atau kalikan 1000. 1 2 3 ya. Yang 1 kilogram menjadi kita kalikan 1000, 1 kali 1000 ya 1000 ya, atau kita tambah 03 di belakangnya. Oke, jadi totalnya berapa? Telur tambah terigu. Telurnya 2000 gram, terigunya 1000 gram, menjadi 2000 tambah 1000 3000 gram ya. Jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 17. 1 kg sama dengan titik-titik gram. Nah, ini yang tadi ya sudah kita bahas berkali-kali. Kilogram ke gram itu turun 3, berarti kita kalikan 1000. 1 kali 1000 ya 1000 gram. Selanjutnya nomor 18, ayah pergi ke kantor dengan sepeda motor. Jarak dari rumah ke kantor ayah adalah 3 km 150 meter. Berapa jarak yang ditempuh ayah untuk pergi ke kantor dan pulang dari kantor dalam 1 hari? Nah, berarti pergi dan pulang berarti kita kalikan 2 ya, atau 3 km 150 meter ditambah 3 km 150 meter. Jadi jaraknya ya kita tambahkan saja 3 km 150 meter ditambah 3 km 150 meter ya, atau kita kalikan 2 ya, sama saja ya. 150 tambah 150 ini 300 meter, ini 3 tambah 3 6 km 300 meter ya. Jadi jarak yang ditempuh ayah untuk pergi ke kantor dan pulang dari kantor dalam 1 hari adalah 6 km 300 meter ya. Kalau kita jadikan kilometer semuanya berarti 6,3 ya, 6,3 meter. 6,3 kilometer ya. Baiklah, anak-anak siswa-siswi kelas 3 kita sudah selesai untuk soal matematika. Kita lanjutkan ke soal SBDP ya. Soal PJOK tidak kita bahas ya. Lanjut ke soal SBDP nomor 25. Berikut ini contoh suara ritmis yang dapat mengiringi sebuah lagu adalah titik-titik. Apakah A. petikan gitar, B. tepukan tangan, C. dentingan piano ya. Jawabannya adalah suara ritmis adalah tepuk tangan ya, karena petikan gitar ini memiliki nada ya, dentingan piano juga memiliki
nada, sedangkan tepukan tangan tidak bernada. Nah, ritmis itu ciri-cirinya adalah tidak memiliki nada. Ya, contohnya adalah tepukan tangan, kemudian suara drum, kemudian ada lagi misalnya adalah marakas, kemudian kendang, rebana dan sebagainya, ya. Oke, nomor 26, pencipta lagu Gembira Berkumpul adalah, nah ini Pak Ate Mahmud ya. Selanjutnya nomor 27, contoh gerak tari pada bagian lengan atau tangan adalah titik-titik. Apakah A meloncat, B melambai, C menendang? Ya, tentu saja adalah yang melambai dong ya. Meloncat dan menendang itu gerak tari bagian apa? Kaki ya. Oke, selanjutnya nomor 28, gerakan menggeleng ke kiri dan ke kanan atau mengangguk ke bawah dan ke atas adalah contoh gerakan mudah ya, menggeleng, mengangguk. Nah, ini berarti gerakan kepala. C ya. Selanjutnya nomor 29, bila kamu membuat pola ketukan beraturan berarti kamu telah membuat suara musik ritmis ya. Lanjut ke soal nomor 30, soal terakhir ya. Tulislah contoh suara yang dapat mengiringi gerak dalam tarian pendek. Nah, mudah sekali ya. Ada banyak sekali contohnya, contoh suara yang dapat mengiringi gerak dalam tarian pendek, misalnya suara tepukan tangan. Ya, hanya dengan suara tepukan tangan pun kita sudah bisa mengiringi gerak dalam tarian yang pendek. Ya, baiklah anak-anak, kita sudah selesai mengerjakan semua soal evaluasi 2 atau evaluasi subtema 2 tentang wujud benda. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita pada masa sekarang dan masa yang akan datang ya. Mohon maaf apabila dalam pembahasan evaluasi ini saya banyak sekali melakukan kesalahan atau ada kekurangan dalam pembahasan ini. Saya mohon maaf, mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik lagi ya. Akhir kata, sampai jumpa pada pertemuan atau video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.